Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Belajar menggali kebenaran firman Tuhan tiada henti. Dan biarkan itu menjadi kesukaan hati, supaya hidup kita sungguh memuliakan dan meninggikan Dia di hari-hari yang kita jalani. Tuhan menolong kita, dan kita akan memikirkan bagaimana dunia dan kesesatannya. Namun sebelum lanjut, kita lebih dulu berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Boleh kami belajar bersama akan firman-Mu. Berkati sertai kami di perenungan kami, arahkan segenap hati terarah padamu dan hidup seturut kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 18. Matius pasal 18, dan kita akan membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Matius 18, 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya padaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi perenungan yang sungguh yang patut kita pikirkan bersama. Bagaimana hidup tiap orang percaya dalam kehidupannya, dan bagaimana mereka menjalani hari-harinya. Maka kita bisa membaca dan melihat di dalam Alkitab bagaimana Kristus sendiri mengatakan bahwa dunia ada penyesatan. Memang harus ada penyesatan. Jadi Anda jangan bermimpi, jangan berharap tidak ada kesesatan. Walaupun celakalah mereka yang mengadakan penyesatan itu. Artinya penyesat-penyesat itu celaka. Namun yang jadi persoalan, apakah dia bisa menyesatkan kita, lalu kita menjadi korban penyesatan itu? Nah, ini yang jadi berbahaya dalam gereja, bukan? Dan bicara kesesatan, jangan berpikir kalau saudara aktif di gereja, saudara berdoa menyebut nama Yesus, saudara tidak sesat. Yang paling parah adalah ketika orang merasa tidak sesat dalam kesesatannya, karena selalu bergereja, berdoa, dan seterusnya. Ini yang paling repot. Sehingga sudah di brainwash, sudah dicuci otak, sehingga dia meyakini yang salah itu pun sebagai benar. Subjektivitas dihidupkan. Model perdukunan, tapi rasa ini yang paling benar. Saya rasanya tenang, nyaman. Kalau sesuatu Anda cocokkan dengan diri, ya pasti nyaman. Penjahatnya aman dengan kejahatannya. Mana ada penjahat gelisah dengan kejahatannya, ya? Kalau gelisah ya habis namanya penjahat, sudah tidak ada lagi. Walaupun ada titik-titik gelisah mereka. Semua orang nyaman dengan pemakai narkoba, ya nyaman dengan narkobanya. Anda yang nggak nyaman, pasti karena Anda nggak pakai narkoba. Begitu. Begitu juga orang dengan kesesatannya. Nah, karena itulah betapa amat sangat berbahayanya situasi ini. Tetapi menjadi penting bagi kita di dalam prinsip ini adalah Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, awas, ada penyesatan. Dunia ini penuh dengan penyesatan, dan penyesatan harus ada. Sekalipun celaka yang mengadakan penyesatan, yang jadi persoalan, apakah engkau masuk di dalam jerat si penyesat? Nah, ini yang jadi masalah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangunan pertama yang perlu kita mengerti adalah dunia ada penyesatan, bahkan memang harus ada. Penyesatan itu akan datang memelintir, membelokkan segala ajaran, sehingga kemudian penyesatan itu bisa bertujuan untuk kepentingan si pemimpin, sehingga pemimpin dengan orang-orang yang dipimpin, dan orang yang dipimpin jadi sapi perahannya misalnya, bisa, sehingga akhirnya kemudian si pemimpin menjadi kaya raya. Karena si yang dipimpin ini sudah seperti memberikan upeti terus. Kalau seorang preman jagoan begitu kan, dia punya anak buah dan daerah kekuasaan, dia tidak mungkin turun, bukan? Dia cukup di atas, setoran akan datang.
mengalir, dan itu menguntungkan si pemimpin. Tapi untuk itu dia harus jago, harus hebat, dan harus berani, kan begitu. Nah begitu pula si penyesat yang dikatakan itu. Sudah barang tentu dia tidak akan berjubah serigala, dia pasti berjubah ya domba dan gembala domba. Namanya juga penyesat ya. Maka dia akan semirip mungkin dalam hadirnya. Tidak mungkin dia membawa yang bukan Alkitab. Pasti dia bawa Alkitab, pasti dia khotbah dari Alkitab, tapi dibelokkannya. Nah persoalan menjadi penting adalah bagaimana kita tahu bahwa itu adalah kesesatan. Sehingga waktu Yesus memakai ini dan membicarakan tentang anak-anak kecil yang percaya padanya, maka ditunjukkan anak-anak kecil, namanya kan anak kecil ya. Mereka percaya dalam kepolosan mereka. Ya. Mereka bicara percaya apa adanya. Tulusnya anak kecil karena logika pikirnya yang belum terlalu ribet. Jadi ya sekali percaya iya, bulat udah gitu. Tapi bukan berarti anak-anak suci, tidak sedang itu. Ya. Mari kita jadi seperti anak kecil lalu jadi suci. Mana bisa, anak kecil juga nggak suci, pendosa semua kita. Tapi anak-anak kecil itu kalau percaya lebih tulus, one way, no reserve lagi begitu ya. Karena memang itulah anak kecil, trustnya itu bulat. Maka kalau yang dia percaya itu salah, kacau lah dia. Tapi kalau dia percayanya benar, benarlah dia. Nah, oleh karena itu ketika anak-anak kecil ini yang dikatakan oleh Tuhan, siapa yang menyesatkannya akan dihukum. Karena anak-anak dalam ketulusan dan kepolosan keluguannya ini, kalau dibawa sesat itu kan kacau balau luar biasa. Maka dikatakan Kristus sang kebenaran akan jadi lawannya. Nah karena itu orang-orang yang menyesatkan anak kecil ini lebih baik dikatakan batu kilangan yang cukup besar itu ya diambil, lalu diikat lehernya, cemplungkan saja. Itu bantu untuk menggiling, itu sarap begitu ya. Jadi artinya kalau diikat leher dia cemplung, apa artinya? Mayatnya pun tidak layak muncul ke permukaan. Apalagi artinya? Karena orang itu amat sangat hina dan tidak boleh terlihat bekasnya. Itulah maksudnya. Kenapa dicemplungkan ke laut sana? Karena dikubur pun dia tidak layak untuk itu. Kira-kira itu gambarannya. Nah maka mau mengatakan betapa amat seriusnya surga memandang dan menghukum mereka yang menyesatkan anak kecil itu. Nah yang repot, kalau kemudian kita sudah menjadi dewasa dalam usia, tapi masih kecil dan kekanak-kanakan dalam perilaku, khususnya keberimanan. Nah ini masalah serius, saudara. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, betapa amat sangat mengerikannya kesesatan itu, yang si penyesat memang harus ada menuju kepada akhir zaman itu, dan ini akan semakin menggila. Dan Yesus sendiri sudah mengingatkan bahwa lebih banyak orang suka pada penyesatan dan kesesatan daripada orang berjalan di jalan yang benar. Ini fakta. Tidak bisa kita bantah, saudara, itu kata Alkitab. Nah oleh karena itu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan keimanan orang percaya mestinya menjadi satu pergumulan yang dipertanggungjawabkan secara penuh dan utuh dalam konteks pemahaman kebenaran akan firman Tuhan. Yesus sudah yang kekasih, inilah seharusnya menjadi penting dalam hidup kita. Hidup bertuhan itu bukan kita jadi Superman, mau apa saja bisa. No. Hidup bertuhan itu bukan sekedar kita menjadi jagoan. Iman begini, jadi begini, dan seterusnya, sehingga semua keinginan kita terpenuhi. No. Hidup Kristen adalah hidup menyangkal diri, to be nothing. Mengabdikan diri kepada kehendak Allah, bukan kepuasan diri. Sehingga apa yang dimilikinya semua akan dipakainya untuk Allah. Dia tidak akan menumpuk kekayaan untuk dirinya. Dia tidak akan berlebih dari apa yang dibutuhkannya. Dia perlu mobil, tapi dia tidak mau mobil yang super, yang berlebihan. Dia tahu menempatkan dirinya, terukur, teruji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitulah semestinya hidup kita sebagai orang percaya. Maka kalau kita memperhatikan barang siapa menyesatkan anak kecil itu, celakalah dia, biar dia dihukum. Tapi celaka pula lah orang dewasa yang sudah cukup umurnya, tapi kekanak-kanakan dalam keberimanannya. Jangan ada di situ. Nah, yuk bangun yuk. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sejauh mana sikap iman kita itu benar? Nah, karena itu kita perlu belajar mendasar. Kita perlu juga belajar mengenal kebenaran firman Tuhan. Ingat. Banyak yang disesatkan. Keberhasilan si penyesat itu sudah digambarkan oleh Alkitab. Jadi jangan mimpi. Puji Tuhan loh Pak, sekarang gereja tumbuh di mana-mana, banyak orang percaya sekarang kepada Kristus. Nanti dulu saudara-saudaraku,
Percaya subjektivitas itu sulit. Jangan pikir itu pertobatan. Pertobatan bukan dia bilang aku percaya Tuhan, aku mau dibaptis. Bukan, pohon dikenal dari buahnya. Pertobatan itu adalah buah yang keluar, tanda pertobatannya ada. Kalau cuma kegiatan keagamaan itu masih dalam lingkup sosiologi agama. Orang dengar khotbah bisa nangis, bisa sedih karena pergumulan batinnya. Ada persoalan yang mirip yang dialaminya, bisa. Lawang nonton film aja banyak yang nangis kok. Iya kan? Nah, lalu katanya orang ini bertobat dan memberi diri dibaptis. Apakah dia sudah bertobat? Belum tentu. Tapi dia bilang, Pak, dia tobat. Ya semua juga orang kalau mau dibaptis ya katanya udah tobat, dia bilang udah tobat. Penyesalan perasaan pada manusia semua ada, bajingan pun akan seperti itu. Tetapi pertobatan adalah kemurnian perbalikan arah dari kehendak diri kepada kehendak Allah, dari memuaskan nafsu diri memuaskan tuntutan Allah. Nah, itu perubahan radikal. Nah, di mana lihat perubahan itu? Di perbuatannya. Maka dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Nah, perbuatannya kamu lihat nggak? Enggak sih, Pak, masih mirip kayak yang lama. Nah, itulah di mana pertobatan itu. Saya pendeta, saya pelayanan. Apakah saya pendeta yang pelayan? Nanti dulu. Siapa tahu saya khotbah terus, pelayanan terus, tapi untuk memperkaya diri saya sendiri, sehingga hidup saya glamor misalnya kan. Nah, Anda kan mesti tanya dong, loh ini pendeta Bingman ini kok begitu sih? Kalau saya pendeta kan saya mesti mikirin Anda juga dong. Lah kalau hidupku glamor tapi banyak yang susah kan lucu setengah mati. Lalu saya bilang saya diberkati oleh Tuhan, kamu kurang doa nggak diberkati. Oh, jahat banget mulut saya kan. Mestinya kalau saya diberkati untuk apa? Jadi berkat kan gitu kan. Bukan saya bersembunyi di balik berkat. Lalu saya mempuaskan diri saya sendiri, ya enggak. Tapi ironisnya jemaat sama saya tetap saja respect, tetap saja percaya. Atau kemudian mereka sebetulnya sudah ragu, tapi tidak berani membantah karena saya sudah berhasil mengindoktrinasi mereka. Jangan kritik saya ya, saya pendeta, nanti Tuhan hukum kamu. Nah, itu jemaat ketakutan. Mirisnya jemaat itu kalau kerja pinter-pinter semua. Ya, mereka mungkin berusaha, mereka pedagang, mereka tidak bisa ditipu karena mereka sudah tahu dan hafal itu, sehingga mereka membuat peraturan sedemikian rupa sehingga usaha mereka bertumbuh dan maju bagus kan. Tapi heran ketika dengan saya misalnya pendeta, kok bisa ya? Lalu kayaknya cupet tuh pikirannya jadi gelap. Itulah perlunya untuk hati-hati melihat fakta seperti itu. Karena itu jangan bersembunyi lalu berpikir saya sudah bertuhan dan saya sudah melayani. Urusan pendeta itu mau kemana atau mau kemana, urusanmu juga dengan Tuhan. Kau pikir hidupmu milik siapa? Kau bukan pengikut pendeta, termasuk pendeta Bingman Sirait. Kamu bukan pengikut pendeta Bingman Sirait. Kalian pengikut Kristus. Kita sama. Cuma dalam posisi Tuhan taruh saya jadi gembala untuk menolong saudara memahami kebenaran, dan saya harus bertanggung jawab dalam posisi itu. Tapi saudara dan saya sama-sama secara pribadi bertanggung jawab. Karena itu mari jangan tersesat. Mengerti dulu posisi dan komposisi di dalam diri sebagai umat, sehingga kita tidak tersesat dan disesatkan oleh gembala yang kacau, membawa kita bukan pada Kristus, malah lari dari Kristus. Karena hidup kita tidak seperti yang Yesus mau. Ketika berbicara pikul salib misalnya, Yesus pernah bicara begini, kalau kau mau bangun rumah, itu di kitab Injil Lukas, tidakkah kau hitung dulu berapa anggarannya supaya kau bisa menyelesaikannya? Apa kau petantang-petenteng bikin bangun rumah tapi tidak bisa menyelesaikan? Sampai orang lihat lalu bilang, dia mulai mendirikan rumah tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Memalukan kan begitu kan? Sombong, sok tahu, dicemooh orang kita. Tapi menarik, kalimat yang sama Tuhan Yesus pakai. Begitu juga kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalau tidak mau, jangan ikut aku. Waduh, clear amat loh itu. Jadi nggak ada ikutlah Yesus kau beres semuanya, ikut Yesus kau dapat semuanya. Nggak ada ayatnya itu. Kalau ada berarti Yesus penipu. Kenapa dia bilang kalau mau ikut aku sangkal diri, pikul salib? Ternyata lain kok. Tapi ada ayatnya Pak. Itu kesimpulan terhadap ayat. Memandang satu peristiwa lalu memahaminya seperti itu. Abraham tidak pernah merasa bangga dan hebat hanya karena kaya dan banyak hartanya. Nggak ada itu di benaknya. Tidak ada Ibrani mencatat Abraham beriman sehingga dia kaya raya. No, Abraham beriman sehingga dia berani memberikan Ishak karena dia percaya Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Itu yang dicatat di kitab Ibrani pasal 11. Tidak ada catatan
bahwa Abraham beriman sehingga dia kaya raya. Nggak ada. Tapi Abraham orang kaya. Yes. Makanya Ayub tidak pusing dengan kekayaannya. Tuhan memberi, Tuhan ngambil. Apa lo urusanku di situ? Urusanku bertuhan ini. Maka dia berkata di ujung pergumulannya, sekarang aku tahu siapa Tuhan. Bukan dari apa kata orang, tapi bertemu muka dengan muka. Wah, itu yang hebat. Tidak ada catatan mencatat bahwa Ayub hebat sehingga diberkati dan jadi kaya raya. Enggak, itu kesimpulan kita terhadap hal itu. Bahwa dia kaya, betul. Tapi banyak orang diberkati Tuhan, dia kaya. Elisa menyembuhkan Naaman bawa satu gerobak itu harta yang luar biasa banyaknya. Elia enggak mau, Elisa enggak mau. Tapi Gehazi pembantunya langsung atas nama Elisa memalsukan, boleh, sampai aja dia yang kena kusta. Baca Alkitab. Iya kan? Kakak kalau ngerti benar kita tidak bisa sesat. Nah karena itu betapa amat sangat seriusnya ketika Yesus mengatakan begini, kalau tanganmu, kakimu menyesatkan kau, mendingan kau potong. Ini ekstrim ya. Tetapi tentu ini bukan letter luck, saudara. Potong artinya dah ngapain kamu ya? Tangan ini potong aja, tangan ini potong, kaki ini potong, dan kau masuk surga. Artinya berhentilah dari dosamu yang dilakukan tanganmu, yang dilakukan kakimu. Berhentilah dari dosamu supaya engkau bisa masuk ke surga mulia itu. Loh, jadi Pak, maksudnya orang masuk surga itu karena berbuat baik? Bukan. Karena ditebus Kristus. Tapi supaya kau tahu orang tebusan Kristus itu apa? Pasti hidupnya baik. Jadi jangan dibola-balik dulu. Namun ketika kau baik, ini gatal di tangan. Nah, itu maksudnya. Kentungin aja supaya kau bisa ikut Tuhan. Jadi jangan bikin dosa di tangan. Itu loh maksudnya. Sehingga sebagai sebuah kiasan betapa amat sangat seriusnya bagaimana hidup benar yang semestinya. Kalau perlu potong tangan dan kaki. Waduh, padahal kalau tangan kaki dipotong mau kayak apa hidupnya? Tapi itulah nilai benar yang serius. Karena itu jangan sesat. Luar biasa ya. Betapa amat sangat seriusnya kita. Supaya kita jangan tersesat, supaya kita jangan sampai ditolak surga. Kaki tangan yang bikin dosa, buntung. Waduh, kalau dibuntung gak bisa kerja dong. Mungkin kau jadi miskin dalam hidupmu, tapi kau selamat ke surga mulia karena suci perilaku. Itulah ungkapan itu. Buat apa dengan tangan kakimu kau mengumpulkan hartamu, tapi itulah sumber dosamu, dan kau pergi ke neraka. Surga neraka bukan soal kebaikan. Surga neraka bukan soal kamu hidup suci. Surga neraka adalah soal kedaulatan Allah yang memilih dan menyelamatkan atau menghukum orang dalam ukuran perkenannya. Namun sebagai orang yang diselamatkan, pohon dikenal dari buah, akan dilihat dari perilaku dan hidup kita. Bukan sekedar logika dan pengetahuan lalu saya khotbah. No, buah hidup. Jadi harus bertanggung jawab secara pas, secara elegan. Lalu kemudian dikatakan kalau sampai matamu pula yang membuat engkau menjadi berdosa, congkellah. Mata dicongkel loh. Mata dicongkel, saudara. Orang buta pengen ngelihat, ingin lihat jadi buta. Siapa yang mau? Tapi lagi-lagi ungkapan yang sangat serius. Buat apalah kau punya mata kalau matamu itu menyesatkanmu? Lebih bagus kau tidak ada matamu. Tanpa matamu kau hidup benar di hadapan Tuhanmu. Itu lebih bagus dan lebih beruntung dan lebih bernilai. Jadi jangan salah arah, jangan salah langkah. Hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, hidup inilah yang mestinya kita gumuli. Hidup inilah yang terus mestinya kita bergaul dengan kehendak Tuhan dan terus bertumbuh dalam kebenaran. Disinilah rahasia penting kehidupan tiap orang percaya. Bagaimana mereka berjalan dalam kehidupannya dan mengeksekusi tiap masalah demi masalah, supaya hidupnya berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Alangkah amat sangat indahnya kalau saja setiap orang hidup dalam kebenaran yang seutuhnya, berjalan di jalan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Alangkah amat sangat indahnya kalau hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang kuat, yang utuh, di dalam hidup melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingat,
kesesatan itu akan merajalela di dalam dunia. Dunia ini akan tersesat. Karena apa? Penyesat itu ada dan harus ada. Jadi jangan mimpi tidak ada. Tapi celaka yang jadi penyesatnya. Lalu kita bagaimana? Karena itulah kita dipanggil. Bagaimana melawan kesesatan supaya kita tidak tersesat oleh si penyesat itu. Caranya apa? Ya cuma satu. Kalau saudara tidak mau sesat, tahu apa itu benar dan kebenaran yang seutuhnya. Bukan sepotong-potong, yang bukan yang mirip, bukan yang imitasi. Yang seutuhnya, yang sesungguh-sungguhnya, sehingga dengan kebenaran itulah kita hidup dan dihidupi dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan? Tidak ada jalan lain. Cintai firman, mengertilah sepenuhnya. Kasih filter di kuping kita terhadap mendengar sebuah khotbah. Jaga hati kita untuk memperhatikan baik-baik tiap kata-kata dalam khotbah dan ajaran yang disampaikan. Lalu saudara mulai berinteraksi dan mulai berpikir mana benar dan mana salah, supaya terjaga. Lalu mulai lihat dalam ukuran keseharian. Kalau gini mestinya gimana ya? Kalau gini mestinya gimana ya? Bagaimana mungkin khotbah bisa berkata, hiduplah yang benar, tapi hidupmu tidak benar? Masih nyantol listrik PLN, tidak beres urusan pajak. Hiduplah benar, tapi terima suap sana sini. Saya orang benar, tulis yang benar, beritakan yang benar, dengan kelakuan tidak benar. Bagaimana engkau bisa dikatakan benar tapi kau memfitnah orang? Kan miris ya. Kata logika sederhana itu, saudara-saudaraku. Iya kan? Itu kan common sense, nggak perlu orang Kristen juga ngerti itu. Tapi kalau sampai hidup Kristen, kita tidak lebih baik dari orang yang tidak Kristen. Masa kamu tidak gelisah? Katanya Kristen hebat, Kristen jago, tapi hidupmu tidak lebih baik dari yang tidak Kristen. Mestinya malu lah, kan begitu ya. Nah itu self control kita. Lalu kita berdoa, Tuhan ampun ya, aku ini harusnya hidup benar lebih baik dari yang lain, tapi ternyata nggak, ampun ya aku janji akan hidup benar. Tuhan tolong aku. Wes, baru besok orang lihat lagi, ih ibu berubah ya, wah dia makin gini, wah dia makin benar loh. Sekarang nggak gila harta loh. Kalau kemarin tuh khotbah uang melulu, lalu dia perkaya dirinya melulu, tapi sekarang lain loh. Tapi jangan khotbahnya saja yang berubah, hidupnya enggak begitu kan. Semuanya tampak. Nah jadi saudaraku yang kekasih, kalau saya berkhotbah, saya tidak sedang mau menjadi seorang motivator untuk memotivasi saudara jadi pengikut saya, beda. Saya bukan seorang motivator untuk meyakinkan saudara tentang ucapan saya, tidak. Roh Kudus yang akan menolongmu, Roh Kudus yang akan meyakinkanmu. Tugasku menyuarakan kebenaran, memberitakan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Saya beda posisi. Tapi kalau aku berani berbicara, harus berani mendemonstrasikan dalam kehidupan ini. Kalau saya bilang hidup jangan hanya untuk dirimu sendiri, nah itu memang kita kerjakan. Bagaimana mengurus anak-anak di desa itu, kita bikin sekolah supaya mereka bisa maju dan bertumbuh, menggapai masa depan yang menjanjikan. Kalau aku katakan Tuhan akan mengubah seluruh hidupmu, tapi aku turun, enggak, lalu tolong anak-anak susah itu. Kalau saya bilang suarakan kebenaran itu, nah makanya kita ambil bagian seperti ini, bicara televisi, bicara di radio, tulis dalam media-media lain, bikin online, supaya kita jadi berkat dari semua aspek. Itu kerinduan. Tapi kalau saya bilang harus bicara jujur, mesti bisa diaudit. Lembaga kita diaudit, kredibel apa tidak, penting. Sehingga dengan demikianlah kita akan berjalan terus, dan dengan kejujuran kemudian tadi kita makin dekat dengan kebenaran dan terhindar dari kesesatan. Tapi kalau sudah mulai memelintir demi kepentingan diri, ini paling gampang, lama-lama sesatnya kacau dah. Lalu orang mulai dengar firman, cocok-cocokkan dengan kupingnya, yang cocok baru dia mau, cocok dengan seleranya. Ini udah mulai gampang untuk kacau dah. Gampang kok. Kebenaran itu seringkali nggak enak di kuping kita, berlawanan dengan hati kita. Tapi seharusnya kita sadar sepenuhnya bahwa itu adalah perkelahian yang harus kita selesaikan. Ya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia memang ada penyesat dan harus. Tapi celaka yang jadi penyesatnya. Namun Anda di mana? Saya di mana? Apakah kita ikut tersesat? Awas.
hati-hatilah bahwa si penyesat akan dihukum Tuhan, terutama ketika menyesatkan anak kecil itu. Tapi jangan lupa, engkau pun bisa menyesatkan anak kecil itu dengan cerita tidak bertanggung jawab, ajaran tidak bertanggung jawab. Hati-hati loh. Jadi jangan pikir orang penyesat di luar sana, ternyata Anda menjadi penyesat bagi anak-anak di dalam rumah. Nah, bertanggung jawablah supaya tidak jadi penyesat. Bacalah kebenaran. Ayo, mulai dan jangan tunggu lagi. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk peringatan firman hidup. Sadar ingatkan kami tugas tanggung jawab supaya kami menjadi suara kebenaran yang didengungkan memuliakan nama Tuhan. Dan lewat dimensi iman Kristiani kami boleh belajar dan tidak menyesatkan anak-anak di sekitar kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan berjaga diri. Amin. Saudara, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya, di atas kayu salib Yesus ada. Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.